Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, salam jumpa lagi bersama kami di program Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan. Hari ini bersama saya, Frater Chen CMF, akan menemani saudara-saudari sekalian untuk merenungkan bacaan Injil pada hari Minggu biasa keempat. Mari kita awali permenungan ini dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, setelah mendengar bacaan Injil hari ini, saya sangat tersentuh dengan perkataan Yesus dalam ayat 3. Bunyinya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Sekilas, bacaan ini tentu mengejutkan kita semua. Apakah hanya orang miskin yang empunya kerajaan surga? Lantas, siapakah orang miskin yang dimasukkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Dalam permenungan saya, orang miskin yang dimaksudkan bukan berarti mereka yang tidak memiliki harta, tetapi lebih pada mereka yang senantiasa memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepadanya. Dalam bacaan Injil hari ini, kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam kerajaan surga. Dan jika kita hendak mempunyai kerajaan surga, kita senantiasa menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, menaruh pengharapan, dan senantiasa membuka hati kita kepadanya. Tuhan memberkati. Marilah kita menutup permenungan kita dengan doa penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur
karena Engkau senantiasa ada bersama kami dalam permenungan hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar sabda-Mu berbuah dalam hidup harian kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.